Oke, kita hari ini membuka satu kebenaran ya. Nah, kita sudah membahas tentang Yesus sebagai Logos ya. Dan keberadaan Yesus asal-usul sebelumnya adalah asal-usul ilahi. Jadi bukan terjadi secara secara fisik atau biologis kelahiran, tetapi keberadaan Yesus yang ilahi, yang kekal, bukan manusia Kristusnya, tetapi dia sebagai Allah, itu dijelaskan oleh Kitab Injil Yohanes. Jadi Yesus adalah firman itu sendiri dan dia adalah Allah sendiri, mulai dari keberadaannya, kekuatannya, kekuasaannya, pengetahuannya, dan segala sesuatu apa yang dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh Yesus. Nah, karena Yesus memiliki dua natur, manusia dan juga natur sebagai Tuhan Allah, keilahian, maka ada satu misteri ya. Ada satu misteri apa? Kita nggak bisa melihat ada keharmonisan, ada keserasian hubungan antara sifat kemanusiaan Kristus, humanity of Christ, dengan sifat divinity of Christ. Ya. Nah, itu kita nggak bisa menyatukan itu dalam pikiran kita jika ada terjadi sesuatu yang sulit untuk disatukan. Ya, itu hanya bisa dikenal dan juga hanya bisa kita mengerti dalam kalimat-kalimat dan pengajaran dari Yesus. Ya, di luar itu kita tidak akan bisa mengerti. Atau bahkan kalau kita ngomong yang sudah diberitahu pun kita juga akan masih terbatas dan tidak bisa mengerti dengan sempurna. Jadi diberitahu pun karena itu pengetahuan kekal dalam diri Kristus kita terbatas dan kalaupun itu perkataan-perkataan Yesus ada dan di dalam kitab Yohanes ini menyatakan keilahian Kristus dan keberadaan Kristus bagian pekerjaan-pekerjaan ilahinya dia, kealahannya dia dan sempurnanya Allah itu, maka kita melihat bahwa yang bisa menjelaskan identitas Kristus, jati diri Kristus adalah Yesus sendiri. Ya, jadi di sini. Nah, kemudian kita melihat ada satu perkataan yang sangat ya banyak sekali orang-orang itu jadi kontroversial ya, padahal sebenarnya itu bukan, itu sesuatu yang sangat harmonis sekali. Perkataan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini di channel saya tentang hubungan Kristus dengan Bapa, Tritunggal dan juga kemanusiaan dua natur Kristus, kemanusiaan dan keilahian Kristus, ini pernah saya bahas. Jadi ada sekitar beberapa mungkin belas channel ya, belas video. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, saya tidak banyak mengulang karena sudah ada, cuman saya ingin kita tahu intisarinya. Jadi kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena itu memang keberadaan dia. Aku dan Bapa adalah. Nah, dikatakan aku dengan Bapa gitu ya. Aku dan Bapa. Aku dan Bapa. Jadi artinya apa? Bapak dan aku. Bapak dan aku dikatakan adalah. Jadi adalah itu untuk siapa? Jati dirinya siapa? Keberadaan siapa? Ya, aku, Yesus sendiri sebagai manusia dan dia juga sebagai Allah dengan Bapaknya itu adalah satu. Jadi tidak terpisah. Jadi kemanusiaan Kristus itu juga ada di dalam seluruh pra pra kemanusiaan itu ada di dalam diri Bapa sendiri karena satu kesatuan. Jadi keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu ada misterinya. Ada misterinya apa? Bahwa itu semua ada di dalam diri Allah sendiri. Jadi kemanusiaan Kristus itu ada dalam diri seluruh kesempurnaan Allah, pengetahuan Allah dan juga rancangan Allah. Dan waktu Allah mengutus anaknya menjadi manusia, itu bukan Allah yang lain. Oh, Allah yang ada manusianya. Tapi dikatakan Tuhan Yesus, ya aku ini adalah Bapa. Bapa adalah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah Allah, Bapa adalah Allah, termasuk Roh Kudus adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Dan satu itu artinya bukan sesuatu yang dicampur. Ini sesuatu dicampur seperti hitam dan putih jadikan satu, abu-abu, ya kan? Terus kuning dengan biru dijadikan satu, jadi hijau gitu. Bukan itu. Bukan keberadaan kepribadian Bapak dan anak itu tidak tidak menjadi sesuatu yang baru. Bapak dan anak satu, ya udah, satu itu Allah ya Allah, bukan Allah Allah yang ada anaknya, Allah yang tidak ada anaknya, Allah yang bersama Roh Kudus, Allah yang tidak bersama Roh Kudus. Enggak, Allah ya Allah. Keilahian itu menyatu tidak terpisah dengan apapun dan tidak ada yang bisa memisahkan dengan segala apapun. Keilahian ya. Jadi keilahian Kristus itu tidak pernah terpisah dari keilahian Bapa. Waktu Yesus mati pun keilahian Yesus itu tidak pernah terpisah.
Kemanusiaannya terpisah. Iya. Loh, kok bisa tidak terpisah dan terpisah, Pak? Ya itu artinya misteri. Kita nggak bisa menyatukan pikiran itu. Tapi Yesus bisa. Ya, karena kita bukan Yesus dan Yesus bukan kita. Maka aku dan Bapa adalah satu. Itu kesatuan di dalam kesempurnaan, kesatuan di dalam keilahian, ketuhanan, kealahan. Dan tidak ada orang yang memiliki ini kecuali Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi hubungan unik Yesus dan Bapa ini, itu adalah hubungan yang betul-betul eh, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak tercampurkan, tidak terkacaukan, dan tidak membingungkan. Ya, aku dan Bapak adalah satu, kehendaknya satu, pikirannya satu, tujuannya satu, dan semua perasaan keinginan juga tidak pernah bertentangan dan selalu serasi. Nah, itu arti dari shalom. Shalom itu artinya adalah seiring, sejalan, seia, sekata, sehati, sepikir, selangkah, setujuan. Nah, itu semua. Jadi bapak dan anak itu nggak pernah sama sekali, oh anaknya nggak mau, ah saya nggak mau. Nah, waktu doa di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus mengatakan, ah lebih baik cawan ini lalu, kalau bisa cawan ini lalu. Tapi perhatikan baik-baik, kalimat dia belum selesai. Dan banyak orang berdebat itu selalu berdebatnya itu tengah-tengah kalimat, nggak utuh. Bapak, Bapak dan Kristus itu kan satu. Dan waktu Tuhan Yesus berdoa dalam pergumulan dia sebagai manusia, dia ada satu tanda petik ya, ada satu. Kalau bisa ada keinginan, wah kalau jadi manusia seperti ini, aduh kalau bisa ini janganlah menderita seperti ini kan. Dalam pikiran, wah kalau bisa, jikalau bisa cawan ini lalu, ya enak ya gitu kan. Dalam arti saya tidak menderita, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Bapak yang menginginkan itu dan anak harus menjalankan. Nah sebagai manusia, dia memiliki pergumulan. Iya, pergumulan Tuhan Yesus waktu mengatakan tentang cawan itu harus lalu, itu tidak bisa dikatakan dia menggerutu, dia mengeluh, terus dia kemudian jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa ketidaktaatan, ketidakpercayaan. Enggak. Karena kalimat dia terakhir, dia kemudian memberikan hatinya, hidupnya, dan tubuhnya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bapa dan aku adalah satu. Nah, itu buktinya. Ya, jadi kita bisa ngerti ini ya. Jadi buktinya itu di situ. Ya, oke. Nah, kita akan melihat ya beberapa hal. Nanti ini saya tayangannya akan saya tutup sharingnya ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang tujuh ya. Jadi pusat daripada Injil Yohanes dan kemudian ada kesimpulannya dan kemudian ada perinciannya. Jadi tujuh pernyataan aku. Nah, ini ada di sini. Terus kemudian tujuh mujizat. Nah, itu semua ada urutannya dan terakhirnya apa, kepentingnya apa itu ada artinya semua. Kemudian tujuh perintah, tujuh kalimat mengasihi, tujuh pernyataan Yesus diajukan kepada orang-orang yang ada orang Farisi dan semua, tujuh kali kata hidup dalam Yohanes 4, ya pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11, dan pasal 14. Nah itu ada tujuh perkataan hidup, zoe, bukan bio. Bio itu hidup kita secara biologis. Ya, bio, biologis. Nah kalau kita zoologis, jadi kehidupan yang sepertinya bukan kehidupan yang seperti darah dan daging. Kita punya roh, kita punya hubungan dengan kekekalan. Nah hidup itu. Nah Tuhan Yesus sedang menyatakan hidup di dalam kesatuan dengan Bapa itu adalah hidup yang tidak terpisah. Jadi kemanapun Yesus pergi itu dia tidak terpisah dengan Bapa, keilahiannya, keberadaannya. Dalam kemanusiaannya dia akhirnya disalibkan dan dia mengatakan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah perhatikan posisi kondisi keadaan dan juga latar belakang mengapa Yesus kemudian digantung di kayu salib, dibunuh dan kemudian dihina dan dilaknati, dikutuki, dan waktu dia berada di atas dia mengatakan dia Eli Eli lama sabatani, mengatakan mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, di situ ada satu satu perpisahan, satu kesedihan yang luar biasa. Jadi anak hari itu harus menanggung dosa dan itu diperintah oleh bapaknya. Kan kita sudah belajar tadi kan, Getsemani tadi kan. Ya, kehendakmu jadilah. Jadi dia melakukan ini bukan setengah hati, dia melakukan dengan sepenuh hati. Dan waktu dia melakukan itu menerima seluruh dosa manusia, dia harus menerima juga murka Allah. Apa murka Allah yang tertinggi adalah terpisah dari Allah. Dan inilah konsekuensi dosa yang tertinggi adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, terpisah dari Allah selama-lamanya.
Jadi sang anak yang waktu Yesus adalah Kristus, dia adalah ilahi, dia adalah Allah, waktu menjadi manusia dan dia mati di kayu salib, dan dia harus menanggung seluruh dosa manusia plus, ada plusnya, menanggung keterpisahan dan alam murka dia tidak mau. Untuk apa? Tidak mau ada dan menerima dosa. Surga itu nggak ada dosanya, surga itu bersih. Jadi waktu Yesus menerima itu karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan waktu dia menerima, maka konsekuensinya dia harus dipisahkan dari Bapaknya. Dipisahkan dari sebagai manusia yang harus menerima murka. Dan itu jalan satu-satunya di dalam dosa manusia. Dan dia menerima dan dia kemudian mati. Nah, karena dia adalah manusia yang tidak berdosa, menerima seluruh dosa manusia dan menerima akan kebobrokan dan kebangkrutan dari manusia dan kematian dalam dosa, kematian kekal itu dengan segala akibatnya kebinasaan. Dia menerima dan apa yang terjadi? Dia kemudian dia menerima seluruh itu di dalam kesucian, kekudusan, kebenaran dan keadilan. Dan dia tidak didapati ada dosa. Jadi sesuatu yang bersih, yang kudus, dan menerima, menanggung sesuatu yang kotor, kemudian sesuatu yang begitu bejat, sesuatu yang begitu keji, dan dia terima dosa itu, dan kemudian dilemparkan Tuhan kemarahannya kepada dosa itu, maka saudara perhatikan dosa yang diterima Kristus itu dengan murka Allah itu, ya, di dosa diterima, dan dosa yang diterima itu dimurkai oleh Allah, maka saudara perhatikan baik-baik. Karena hati Kristus yang kudus menampung dosa yang tidak kudus itu, dosa yang bejat itu, yang gelap itu. Dan di dalam terang itu, gelap itu ditimpakan kepada terang. Dan dengan kemarahan daripada Bapa itu kemudian apa yang terjadi? Maka terang itu menelan yang gelap. Terang itu menaklukkan yang gelap. Jadi segelap-gelap apapun dilemparkan pada Tuhan Yesus. Maka terang itu tidak terkalahkan. Jadi bisa ngerti ini ya. Jadi dosa manusia itu kan dosa yang begitu gelap, begitu kecil, yang aduh sadis, kejam, tidak beradab gitu kan. Terus ditimpakan pada Tuhan dan di dalam kesakitan penderitaannya dia terima itu semuanya. Dan perhatikan baik-baik, dia menerima itu di dalam keadilannya, dia menerima di dalam kasihnya, dia menerima dalam kemurahannya, dia menerima di dalam hidup yang kekal karena dia manusia yang tidak berdosa. Jadi waktu dia menerima seluruh dosa, kotoran-kotoran itu, tai manusia, ya kan, tai-tai dari dosa, ya pokoknya kebusukan dari manusia, decay, ya decay kebusukan, ditimpakan pada dia dan kemudian dia menerima kemarahan Allah karena dia menerima dosa itu dan Allah kemudian menimpakan kemarahan yang kudus dan dari surga itu dia akhirnya menerima tanda petik kematian. Itu kematian sebenarnya kematian yang kekal. Jadi tidak ada satu orang yang bisa menerima kematian kekal. Jadi waktu Tuhan Yesus menerima kematian kekal, ya. Jadi waktu dia menerima kematian kekal, apa yang terjadi? Nah, kita tahu bahwa kematian kekal itu tidak ada satu orang yang menerima itu bisa bertahan, karena semua manusia tidak kekal. Jadi hukuman Allah, murka Allah, kasih Allah itu bersifat kekal, bersifat sempurna. Jadi waktu menimpa pada kita, kasih Allah menimpa pada kita dan diberikan pada kita, itu bersifat kekal. Murka Allah menimpa pada Kristus. Murkanya itu bersifat sempurna dan kekal. Dan waktu ditimpakan pada Kristus. Dan dosa itu merupakan satu wujud daripada pemberontakan. Maka pemberontakan itu harus dihantam. Harus dihancurkan, harus dimatikan. Dan Allah marah maka dosa yang ditanggung oleh Kristus itu dihantam oleh Tuhan dengan seperti ya kita bayangkan seperti tangan yang teracung dengan gada keadilan Tuhan yang kuat dan dihantamkan pada dosa yang busuk yang seperti bongkahan yang besar yang gelap itu dihantam dengan kekudusan kemarahan Allah. Wah, seperti itu. Dan hancur berkeping-keping. Nah, yang menerima itu kalau orang berdosa, ya udah selama-lamanya terpisah dari Allah. Tapi karena Kristus tidak berdosa, karena Kristus adalah suci kudus adanya. Dan waktu dia menerima dosa manusia itu di dalam penderitaannya, di dalam dagingnya dia, dalam kesulitan, dalam kesakitan yang tak terkatakan itu. Dan juga ditambah dengan kemarahan Allah yang ditimpakan kepada dia. Waduh, nggak kebayang. Nggak kebayang itu. Jadi udah sakit, udah diolok, kemudian
udah menerima tanggungan-tanggungan itu sampai dia darahnya tercurah, ya istilahnya tercucur gitu kan. Jadi mengalir gitu sampai habis dan namanya darah mengalir habis berhenti ya mati, Saudara. Mulai dari kepala sampai ujung kakinya dia dan itu penderitaan yang tidak pernah ada manusia menderita seperti itu. Dan di dalam kesakitan yang luar biasa, dihina, ditinggalkan murid-muridnya, dan semuanya itu bukan hanya secara fisik, mental, dan jiwa dia, itu juga ditinggal oleh Bapaknya. Jadi penderitaan Kristus adalah penderitaan yang secara utuh sempurna dia terima. Bukan hanya dari sudut manusia, bukan hanya dari sudut dunia kegelapan yang menghina dia, mengolok-olok dia. Kenapa kamu bisa nolong orang, kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri? Orang-orang di bawah salib kan menghina dia seperti itu. Kamu bisa memelekkan orang buta, kenapa kamu sendiri nggak bisa menolong dirimu sendiri? Kamu bisa membangkitkan orang mati, kenapa kamu nggak bisa membangkitkan dirimu sendiri? Dan disitulah dia menerima segala olokan, segala hinaan dia terima. Dan Allah melihat dia menerima itu. Nah, Allah marah. Kemarahan Allah itu ditujukan bukan kepada anaknya, sebagai anak yang dikasihkan, anak ini anak yang dikasih, tapi dia marah kenapa? Karena dosa yang ditanggung oleh anaknya, dan dosa itu harus dimarahi supaya kuasa dosa itu sudah hancur secara sempurna. Jadi kalau kalau kita lihat sekarang, kenapa dosa itu akhirnya jadi sempurna dan dihantam oleh Tuhan secara sempurna dan diterima oleh Kristus. Jadi kalau ini satu penanggungan ya, satu tempat, kemudian ini benda yang harus dihancurkan karena benda ini benda busuk dan benda yang nggak benar gitu kan, benda yang eh, harus dihancurkan karena membuat banyak orang mati, maka benda ini seperti bongkahan gitu kan ditaruh di situ, dan kemudian tempat yang kudus ini dan di tempat yang kegelapan ini dan Allah marah karena yang kudus yang suci itu menerima yang gelap dosa manusia, maka Allah di surga itu dengan kuasa keadilannya, dengan kuasa apa ya, seperti orang itu dengan kemarahannya. Ya, murka itu kan kemarahan yang puncak itu. Kemudian Allah menimpakan itu dan dia mengatakan kamu harus menanggung semuanya, dan murka Allah ditimpakan kepada sang anak. Waktu ditimpakan kepada benda ini atau batu itu kalau ilustrasinya gitu kan. Maka Allah menghancurkan dosa ini, dan termasuk orang yang menanggungnya itu harusnya kena. Tapi karena kudus, suci, dan dia bersih, dia tidak bersalah, maka yang hancur itu hanya dosa itu, Saudara. Jadi yang hancurnya dosa, kenapa? Karena tatakannya, karena wadahnya itu nggak bisa dihancurkan. Jadi kemarahan yang kudus, yang sempurna, yang dari kekekalan ini, yang menerima juga kudus yang sempurna dari kekekalan. Jadi yang menghancurkan dosa itu ada dua. Yang menghancurkan dosa dua apa? Jadi dosa yang di tengah ini yang diterima Kristus itu dihancurkan oleh kekuatan Allah yang aktif dengan kemarahannya, jerat seperti itu. Dan kemudian ketidakberdosaan Kristus yang menanggung itu melepaskan semuanya dan mengembalikan seluruh dosa itu ke dalam kekekalan dalam kematian. Jadi siapapun yang menerima Kristus, dia tidak akan menerima kematian kekal. Dia tidak akan menerima neraka. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan neraka. Dia sudah mengalahkan kegelapan yang paling gelap. Karena dia adalah terang di atas segala terang. Jadi terang di atas segala terang dikasih kegelapan, dan kegelapan ini tidak boleh ada di sana. Maka Allah marah dalam kekudusannya, kemarahannya, menghancurkan dosa manusia ini. Dan waktu dosa dihancurkan, anaknya tidak hancur. Kenapa? Karena anaknya kudus, anaknya tidak bersalah. Jadi yang hancur apa? Yang di tengah ini aja yang hancur. Ya, ya. Ini 10 menit lagi kita istirahat dan kita kembali lagi. Nah, nah, sekarang kita kita melihat ini. Jadi apa yang sudah saya jelaskan ini tentang aku dan Bapak adalah satu. Itu adalah sesuatu yang punya satu dampak dan resiko yang dalam sekali. Sangat dalam sekali. Ya, nanti kita akan istirahat sekitar 10 menit ya. Nanti kita kembali lagi. Nah, ini sambil berjalan nanti dia akan mati. Nanti kalau mau mati saya beritahu karena zoom-nya terbatas. Nah, sekarang kita melihat ya perkataan tentang Tuhan Yesus bahwa Bapa dan aku adalah satu. Ya, kesatuan Bapa itu. Dikatakan kenapa satu? Karena yang pertama, Bapak hidup, anak hidup. Bapak kudus, anak kudus.
Bapak adil, anak adil. Bapak murka, anak bisa menanggung dengan kasihnya, dengan kemurahannya. Jadi semurka-murka Allah, Allah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan murka itu akhirnya yang bisa menampung murka Allah adalah kemurahan Kristus kepada manusia yang mau menanggung dosanya. Kenapa dosa itu tidak kena kepada Kristus? Karena dosa itu akhirnya, kalau kita lihat, itu tidak menghancurkan yang kudus. Tapi dosa itu akhirnya hancur lebur karena keadilan Allah, kemurahan Allah yang sebagai dasarnya dan kemarahan Allah, keadilan Allah dalam kemarahan murka Allah yang besar ini itu menghimpit dan menghancurkan seluruh dosa. Jadi dosa itu berada di dalam satu tempat dan berada di tengah, dihancurkan oleh murka Allah dan kemudian ditahan dan kemudian sempurna hancurnya. Kenapa? Karena dia hancurkan ini, dia memiliki tatakan, memiliki wadahnya. Jadi ada tempatnya. Jadi kalau tempatnya ini adalah tidak sempurna dengan apa yang di atas menghancurkan, yang di bawah tidak bisa menahan, ya hancur semua. Jadi kalau Kristus orang berdosa, maka dia pun hancur. Nah, karena dia tidak berdosa, dia sempurna, maka kekudusan terangnya dia sempurna. Kegelapan yang ada itu akhirnya menjadi hancur lebur dan lenyap segala kuasanya. Jadi kuasa belenggu dosa, kuasa kematian, kuasa akan ketidaktaatan, kuasa semua itu terkalahkan, dijanjikan Tuhan. Jadi ini luar biasanya. Jadi kita belajar dari Injil Yohanes yang bisa membinasakan kegelapan dan dosa manusia, kematian yang kekal itu dua arah. Satu adalah ketidakberdosaan Kristus, yang kedua adalah di dalam kemarahan Allah yang adil, dosa itu harus ditimpakan. Waktu ditimpakan dosa itu menghancurkan dosa yang ditanggung Kristus, tetapi tidak menghancurkan Kristus. Kenapa? Karena Kristus sempurna tanpa dosa. Jadi dosa itu dihantam dari dua arah. Satu aktif dari murka Allah, yang satu adalah pasif ketundukan Kristus yang juga menghancurkan dosa. Ini baru 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 kita dapatkan dari teologi Yohanes. Mungkin kalian kalau mendengar khotbah nggak pernah dengar khotbah yang seperti ini. Kenapa? Karena itu bukan bukan khotbah biasa. Ini khotbah yang sungguh-sungguh menggali kedalaman daripada keberadaan Kristus. Bukan hanya, oh dia tidak berdosa. Apa yang tidak berdosa? Ya tidak berdosa itu ya dia tidak bisa dihukum. Bukan, Sir. Ketidakberdosaan Kristus itu membawa kita ke dalam satu kesempurnaan. Kita bisa melepaskan, melawan, dan meninggalkan dosa. Kita bisa menghancurkan dosa bukan karena diri saya, tapi karena ketidakberdosaan Kristus yang ditanam dalam diri saya, yang bersatu dengan saya, seperti Kristus dengan Bapa satu, dan dia bersatu dengan saya, maka kesatuan Kristus dengan saya di dalam ketidakberdosaannya menjadikan saya dalam tanda petik, dalam seluruh hidup baru saya yang tidak berdosa itu, manusia baru saya yang tidak melahirkan dosa, manusia baru kita itu tidak pernah melahirkan dosa, kan dilahirkan dari Roh Kudus. Yang dari Roh Kudus tidak bisa melahirkan dosa, tetapi daging kita yang terus berdosa, yang hukum daging kita yang berdosa, itu dihancurkan. Nah, ini luar biasanya. Jadi yang ada dalam diri kita, daging kita ini, yang kuasa itu dan juga kuasa kegelapan dari luar mempengaruhi kita, dan kematian yang sudah dijanjikan Tuhan, kamu pasti akan mati, kamu akan binasa waktu kamu makan buah itu juga kena pada kita. Nah, seluruh kuasa ini, ikatan dosa daging kita, pengaruh kegelapan pengaruh kita, atau hukuman mati karena ketidaktaatan Abraham dari dosa asal itu juga menimpa kita. Itu semuanya ditelan oleh Kristus dan dimakan oleh Kristus dan kemudian dimatikan. Kematian dimatikan oleh kematian Kristus. Bisa ngerti ini ya? Jadi kematian kita itu dimatikan. Duh Pak, kematian kok dimatikan? Ya itu satu-satunya jalan. Kematian itu harus dimatikan dengan apa? Dengan kematian. Kematian kita dalam dosa kita, ketidaktaatan dari Adam, yang makan buah itu kamu akan binasa. Mati kan? Binasa. Nah, kematian kebinasaan ini, waktu saya mati, itu dimatikan oleh kematian Kristus. Kenapa kematian Kristus bisa mematikan kita, sedangkan kematian kita tidak bisa mematikan kematian kita? Karena kita orang berdosa. Kamu mati karena kamu memang berdosa. Kristus mati tidak berdosa. Nah, di dalam ketidakberdosaan, dia memiliki kematian yang menanggung dosa manusia, kematian yang kudus. Kita kematian di dalam dosa, nggak kudus. Kristus mati di dalam kekudusannya.
Karena menanggung dosa dan dia memiliki ketidakberdosaan dan dia taat pada Bapaknya, maka kematian yang ditimpakan pada Kristus itu dikalahkan oleh ketidakberdosaan dia, ketaatan dia, saudara, dan kemudian dia bangkit dari kematian itu. Dia memenangkan kematian itu. Maka kemenangan Kristus atas kematian manusia dalam dosa itu dijaminkan pada kita dan ditanamkan dalam seluruh hidup kita. Aku dan engkau satu. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidupmu adalah hidupku. Hidupku adalah hidup Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi apa yang dilakukan Kristus menjadi satu kekuatan dan kematian Kristus menjadi kematian bagi segala dosa, kematian bagi segala kebinasaan, kematian bagi segala yang akan memisahkan kita seperti Kristus seperti itu. Itu membuat akhirnya keterpisahan Kristus membawa keterpisahan kita yang tidak akan terpisah selama-lamanya. Saya ulangi ya. Dengarkan baik-baik. Kristus terpisah dari Bapaknya. Keterpisahan yang menanggung dosa dan itu keterpisahan yang harusnya keterpisahan secara kekal. Ya, secara kekal itu. Tidak mau lihat dosa lagi. Dan dosa kemudian diterima oleh Kristus dan ditanggung oleh dia dalam ketidakberdosaannya. Maka keterpisahan dia dari Bapaknya diterima oleh dia menjadi tempat di mana orang-orang yang nanti terpisah dari dosa yang menerima dia itu tidak akan terpisah dari Bapa selama-lamanya. Jadi keterpisahan Bapa dari anak membawa keterpisahan anak itu yang menerima keterpisahan kita dari Bapa dan dia menanggung semua keterpisahan itu akhirnya yang tidak akan memisahkan lagi dan kita akan terus tidak terpisah selama-lamanya. Jadi ketidakterpisahan berasal dari Allah dan anak ini berpisah. Eli, Eli lama sabatani. Kenapa dia tanggung itu? Supaya manusia tidak terpisah selama-lamanya. Keterpisahan Allah membawa seluruh hidup kita tidak akan terpisah dari Allah. Karena Kristus yang menerima itu, dia menanggung itu. Dan waktu dia menerima keterpisahan dari Allah, terlepas dari Allah itu dalam kemanusiaannya, dan dia menerima itu dan dia menanggung itu kemarahan Tuhan itu, surah hukuman yang paling berat sebenarnya, hukuman yang menanggung dosa itu. Dan waktu dia terima, maka keterpisahan dia dari Allah menjamin kita supaya kamu tidak terpisah dari Allah selama-lamanya. Kematian Kristus menjamin kematian kita dan kita menjadi tidak mati selama-lamanya. Ajaran tentang hidup kekal ini tidak pernah kita terima dari siapapun, dari iman apapun. Karena konsep ini hanya ada di dalam Kristus. Bapak dan aku adalah satu. Kalau ada orang-orang menyembah Allah, menyembah Sang Hyang yang pencipta, tapi dia tidak memiliki satu iman kepercayaan yang menyelamatkan ini, nggak ada satu orang selamat. Kamu nyembah Tuhan jongkok-jongkok sampai ribuan kali sehari, tetap mati kamu. Kenapa? Karena nggak ada yang menanggung dosa. Kamu nggak akan bisa menghadapi kematian. Nah, ini daripada satu kepentingan kita bahwa ini loh makna sejati daripada hidup yang kekal. Dan kita sungguh-sungguh sungguh-sungguh betul-betul kita sadar betul kenapa Yesus harus menerima itu. Karena dia sedang memberikan pada kita jaminan hidup yang tidak mati, yang kemudian pasti diampuni oleh Tuhan, pasti dijamin Tuhan, dan kita tidak pernah terkalahkan oleh apapun. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan segala-galanya. Dia mengalahkan dosa kita, dia mengalahkan penderitaan kita, dia mengalahkan kesakitan, dia mengalahkan maut, dan dia mengalahkan